Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan, kenapa orang kafir bersahadat, bukan kafir ya, munafik. Orang kafir mana ada yang bersahadat? Kenapa orang munafik bersahadat disebut riya? Jelas ya, kalau nggak riya pasti ikhlas. Mana ada orang munafik ikhlas? Dari syahadatnya, dari sholatnya, dari jihadnya, semuanya riya semua, nggak ada yang ikhlas. Ikhlas kan karena Allah. Mereka semua melakukan ibadah karena manusia. Sholat karena manusia, berjamaah di masjid karena manusia. Oleh karena itu mereka berat sekali kalau berjamaah sholat isya dan subuh dulu ya. Kenapa? Karena nggak kelihatan, gelap kan. Kalau terang orang-orang pada lihat semangat. Kalau orang-orang nggak pada lihat, wah, tentu mereka di rumah nggak sholat, karena nggak ada yang lihat. Mereka sholat di masjid. Apakah orang kafir yang masuk Islam harus bersalaman dengan seorang muslim ada saksi syahadat? Tidak. Tidak. Mana dalil? Raja Najasyi. Raja Najasyi tidak di hadapan Nabi. Tidak diriwayatkan kapan baca syahadat, di hadapan siapa dan seterusnya. Yang jelas Islamnya sah. Tahu sah dari mana? Disolati oleh Nabi ketika Raja Najasyi meninggal. Disolati oleh Nabi dari Madinah secara gaib. Satu-satunya salat gaib yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, berarti tidak perlu seperti itu. Tidak harus ya. Bolehkah? Ya boleh. Biar orang-orang pada tahu, oh ini sudah masuk Islam. Ada yang lihat, gitu ya. Ya kalau toh kita nggak lihat, taruhlah kita tahu selama ini dia Nasoro. Tiba-tiba di samping kita sholat, ya sudah kita husnudzon, oh udah masuk Islam. Ya, nggak usah nanya-nanya. Situ kapan masuk Islam? Kapan baca syahadat? Nggak usah lah. Ya sudah husnudzon saja. Sudah jadi saudara kita. Apakah kita bisa tahu amal yang selama ini kita lakukan sudah benar-benar ikhlas karena Allah? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya jangankan kita, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail nggak tahu. Makanya memohon kepada Allah. Ya Allah terimalah. Ya Allah terimalah. Rabbana taqabbal minna. Ya. Maka lihat para ulama ketika menulis kitab misalnya ya. Nah, di dalam kata pengantarnya atau di halaman akhir menutup kitabnya hampir selalu ada, saya mohon kepada seluruh pembaca untuk mendoakan saya supaya amal ini ikhlas karena Allah. Berarti dia sendiri nggak tahu. Karena memang berat untuk betul-betul ikhlas karena Allah, itu berat. Nah, karena berat jangan dibikin berat lagi. Udah tahu untuk ikhlas ini nggak gampang, berat. Ini dibikin berat lagi. Pakai apa? Pasang status ya. Lagi sholat tahajud, lagi di depan Ka'bah. Ini makin berat lagi. Untuk ikhlas makin berat lagi. Teman sekuliahnya, SMA-nya, SMP-nya di grupnya tahu semua. Lihat status kita. Makanya ikhlas yang memang betul-betul sudah berat jangan dibikin berat lagi. Sama dengan dakwah ini berat, tidak mudah. Jangan diperberat lagi dengan kita berdakwah lalu kita kasar,
lalu kita kejam, lalu kita bengis, lalu kita sumpah serapah, ya. Lau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Ini Rasulullah diancam, Muhammad, kalau engkau keras, tidak lembut, tidak santun, mereka akan lari darimu. Ini Nabi SAW diancam, ya. Maka ikhlas yang sudah berat ini jangan diperberat lagi. Kalau kita berobat ke tukang pijat tapi suka dibarengi dengan doa-doa tertentu, apakah ini ya urusan dia, ya. Dia baca apa urusan dia, walaupun bacaannya mungkin bid'ah, ya. Bismillah diulang-ulang, bismillah, 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 urusan dia. Ya sudah dipijit. Kecuali kita tahu bahwa, atau dia ngomong lah, ya, ini sepertinya saya yang mijit, ya. Tapi sebetulnya ini bukan saya yang mijit. Ya udah, jangan situ lagi. Ini siapa lagi, ya? Ya maksud dia ya setan, jin, kan nggak mungkin malaikat. Ya, kadang-kadang seperti itu. Kakek-kakek tua, nenek-nenek tua, tapi tenaganya luar biasa. Ya mungkin, ya jangan. Kalau memang seperti itu, jangan. Apakah orang menderita ambien harus selalu mengganti celana saat sholat? Tidak, ya. Ini termasuk ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya sudah, ketika kita sudah mau sholat, ya dibersihkan, ya sudah, kita mohon ampun kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, ya. Walaupun barangkali di tengah-tengah sholat ada kotoran, namanya keadaan tidak normal. Kaidah tadi, ad-daruratu tubihul mahdurat. Hal yang darurat bisa membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.